Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 201. Nah, sebelum memulai videonya, kalau kalian masih belum paham tentang revisi, Mimin bakal jelaskan sedikit terlebih dahulu. Takutnya nanti kalian nanya di komen, kok Blaze malah baru muncul dan lawan MT Void sih? Kan di chapter kemarin dia habis muncul terus bantai ninja surgawi. Oke, jadi One Punch Man saat ini mengalami revisi sebanyak 3 kali, dan di video kemarin itu kan Mimin bahas revisi yang kedua, lalu lanjut membahas revisi yang ketiga, chapter 200. Nah, berhubung di video kali ini, Mimin cuma bahas revisi kedua aja, jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan revisi ketiganya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 201. Oke, di awal chapter kita langsung melanjutkan kepada scene Platypus yang baru aja mau menerima jabat tangan dari God yang sedang menyamar menjadi Sonic. Ketika tangan Platypus hampir aja bersalaman dengan Sonic palsu, tiba-tiba aja tangan Sonic palsu malah dikepalkan dengan sekeras mungkin, yang membuat Platypus justru kebingungan. Hingga pada akhirnya tangan Sonic palsu ini malah memukul wajah Platypus sampai mendelep ke dalam gitu karena saking kerasnya. Tapi berkat bogeman mentah itu, Platypus akhirnya sadar dari ilusi milik God. Karena pada kenyataannya Sonic di dunia real sudah berhasil melepaskan ilusi dari God, kemudian langsung berusaha membantu Platypus dengan cara meninju wajahnya sekuat mungkin sampai berdarah. Mimin rasa Sonic ada dendam pribadi nih, kalah duel barusan sama Platypus. Dan hal ini jadi kesempatan emas buat nyadarin Platy dari ilusi sekalian pukul sekeras mungkin. Karena Platypus di sini sudah sadar, Sonic mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi. Sepertinya itu semacam genjutsu yang memanfaatkan ketergantungan emosi dari dalam hati untuk memancingmu. Aku tidak tahu apa yang ditunjukkan padamu, tapi kau pasti tidak terpengaruh kan? Mendengar hal itu, Platypus justru terdiam. Ternyata dirinya memiliki ketergantungan emosi kepada Sonic dan hampir menerima ajakan salam dari Sonic palsu andaikan tidak dipukul dengan keras. Menyadari hal itu, Platypus jadi agak kesel karena dia mempunyai perasaan seperti itu kepada Sonic. Nah, karena memalukan untuk menceritakan apa yang terjadi, Platypus cuma bilang, jadi itu bukan serangan mental dengan menunjukkan pandangan menjijikan ya. Aku tadi barusan mimpi buruk, syukurlah aku sudah sadar. Sonic pun membalas, begitu ya? Kalau begitu, berterima kasihlah. Sonic juga sekalian memberitahu tentang hidung Platypus yang berdarah. Melihat Platypus dan Sonic cukup akrab, MT Void yang melihat momen itu mengatakan sebuah duo ya. Maksud dari Void adalah duo ninja yang memiliki keakraban serta sinergi. Tapi Platypus merasa jengkel karena dijuluki duo oleh Void. MT Void juga mencoba menjelaskan kepada Sonic dan Platypus jika mereka yang percaya diri dengan kemampuannya sendiri tidak dapat menjaga hubungan yang setara. Maka perpisahan itu tidak bisa dihindari di sini. Sonic dan Platypus yang mendengar omongan dari Void justru kebingungan apa yang dimaksud dengan setara itu. Dan kocaknya Platypus malah bilang, maksudmu aku dan Blaze yang setara. Sontak Void pun langsung membalas kalau aku bicara soal kalian berdua. Dalam kemampuan, Platypus unggul, sedangkan dalam hati atau keteguhan, Sonic lebih unggul yang memberikan sebuah keseimbangan di antara kalian berdua. Mendengar itu, duo ninja ini langsung menyela dan saling bilang, memang siapa yang kurang dalam kemampuan dan kurang dalam hati? Nah, karena kelakuan Platypus dan Sonic ini seperti tidak serius dan bercanda mulu, MT Void pun bilang kalau kalian berdua itu sungguh menyebalkan. Hingga pada akhirnya Sonic pun ingin langsung memulai pertarungan lagi. Sambil bergerak dengan sangat cepat bersama Platypus, Sonic mengatakan, melihat reputasimu, taktik kau itu licik dan mendengarmu bicara sangatlah membosankan. MT Void pun langsung membalikan omongan Sonic. Justru akulah yang kecewa dan harusnya akulah yang mengatakan itu. Dan sepertinya hanya akan ada satu yang akan berhasil. Ayo kita selesaikan ini dan segera pergi. Dan ketika baru aja Platypus dan Sonic mau menghunuskan pedangnya kepada Void, tiba-tiba Void malah semakin menjauh dan terus menjauh yang ternyata masuk ke sebuah portal dimensi hingga pada akhirnya diperlihatkan sebuah hal gila tentang kekuatan Void. Terlihat banyak gelembung-gelembung di sekeliling MT Void, dia ternyata memasuki sebuah dimensi yang lebih tinggi atau hyperspace. Di dimensi itu banyak dunia paralel bercabang dengan kemungkinan tidak terbatas dan terus muncul tanpa batas seperti busa. Ini berada di luar sebab akibat alam semesta. Dan dari salah satu gelembung itu, kita bisa melihat keberadaan dari Platypus dan Sonic yang sepertinya mereka sedang mencari kemana Void menghilang. Kemudian MT Void pun menggunakan sebuah segel tangan atau memakai sebuah jutsu
jutsu khusus di depan dimensi yang dilipat ini, yang kemudian langsung mengambil pedangnya di punggung dan ingin menebas gelembung yang ada di hadapannya itu. Kekuatan gila ini membuatnya mampu mengintervensi serangan dari luar dimensi. Nah, Platypus yang sudah pernah melihat tebasan dimensi milik MT Void langsung menyadari dan memperingati Sonic untuk hati-hati, dan tiba-tiba aja dari kejauhan banyak tanah berhamburan ke atas dan sampah-sampah berterbangan yang kemudian tebasan dimensi itu pun semakin menghampiri. Hingga akhirnya karena serangan tersebut membuat Platypus sangat terkejut karena di sini Sonic diperlihatkan benar-benar terpotong bagian dada sampai kepala, sedangkan keadaan Platypus sendiri mengalami luka di bagian bahunya. Tidak sampai di situ, tiba-tiba muncul lagi MT Void dari sebuah portal dimensi dan bilang kepada Flash, "Kau itu tidak bisa menolak godaan tangan suci, maka jadilah tangan dan kakiku dan bekerjalah untukku demi kehancuran umat manusia. Aku akan memakai tebasan dimensi dari hyperspace untuk membersihkan semua sampah di permukaan." Kemudian terus menghampiri Platypus dan menggunakan sebuah kubus untuk menyentuh Platypus agar terkena ilusi dari God. Tapi sebelum kubus itu berhasil mengenainya, Blaze langsung datang dan meninju MT Void hingga terpental menggunakan gravity knuckle. Bahkan sampai puing-puing sampah dan bebatuan berhamburan. Tapi jelas hal itu tidak bisa langsung mengalahkan MT Void. Nah, MT Void langsung mencoba bangkit kembali dan sangat marah dengan kedatangan Blaze yang mengganggu rencana dan pertempurannya. Beberapa saat kemudian, Platypus di sini dibuat terkejut dengan Sonic yang justru masih hidup dan tidak terpotong seperti sebelumnya. Melihat wajah Platypus yang kebingungan melihatnya, Sonic pun ikut heran dan menanyakan apa yang terjadi. Nah, dijelaskan oleh Blaze ternyata itu sebuah jebakan yang dibuat olehnya agar MT Void merasa tertipu. Well, sebenarnya Sonic disembunyikan tubuh bagian atasnya menggunakan jurus teleportasi, dan yang bikin ngakak adalah Blaze seperti meledek MT Void dengan mengeluarkan lidahnya keluar atau ngelel gitulah. Void yang sangat kesal menanyakan bagaimana kau tahu soal tempat ini, dan Blaze pun menjawab jika kata-kata di surat tantangan untuk Platypus terlihat aneh. Jadi aku pura-pura akan berpindah ke tempat lain lalu mengikuti Platypus. Sebelum datang ke tempat ini, Blaze mencoba mengikuti Platypus menggunakan jurus teleportasi dari udara yang membuat Platypus juga tidak menyadari keberadaan dari Blaze. Tapi hal kocaknya adalah ketika di perjalanan mengikutinya, Blaze tidak memberitahu kalau dirinya kehilangan di tengah-tengah jalan dan mulai panik. Tapi berkat MT Void yang memakai tebasan dimensi, dia bisa menemukan Platypus dan Sonic, dan ternyata ini adalah alasan Blaze telat datang karena bisa-bisanya dia kehilangan keberadaan Platypus, yaitu juga berkat kabut yang menyelimuti pegunungan. Dia jadi kebingungan harus arah kemana. Di sini Blaze juga memuji Platypus dan Sonic karena sudah berhasil menolak godaan dari kubus itu, dan langsung merangkul keduanya sambil bilang, "Kerja bagus dan kalian lulus." Sonic dan Platypus pun merasa keheranan tentang apa yang dimaksud Blaze dengan kata lulus tersebut. Dan One Punch Man chapter 201 revisi kedua pun selesai di sini, dan Mimin akan melanjutkannya ke chapter 202. I hope you wake me up again someday.